Selamat Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, shalom semuanya, shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja di atas dan dipuji. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, jemaat RGC, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab hari ini dari Roma pasal 6 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebab kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Allah sungguh ajaib besar karyanya dalam hidup kita. Karena itu sungguh patutlah kita untuk menaikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu.
Sudah sepatutnya kami menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau, karena kami rindu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan menyembah Engkau, dekat dengan Engkau, mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, biarlah hadirat-Mu nyata, baik kami yang ada di ruangan ibadah ini maupun kami yang ada di rumah masing-masing beribadah lewat streaming Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan kita sungguh dahsyat dan ajaib. Dia Raja mulia, Raja mulia.
Bukan dengan emas perak,
berlimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Betapa Engkau dahsyat, betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Betapa kami menyadari kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami merindukan sesuatu yang ajaib dikerjakan dalam kehidupan kami, supaya di dalam setiap langkah kehidupan kami Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang kami tinggikan. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk menerima pengajaran yang datang dari Tuhan. Kami siap untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami siap ditegur dan dinasihati, supaya hanya Engkau saja yang dimuliakan lewat hidup kami, lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami, kemampuan, talenta, kekayaan kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah berorientasi hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Biarlah kita penuh dengan semangat, penuh dengan antusias datang kepada Tuhan, menikmati sukacita dan kemurahan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti janji saya di minggu pertama yang terdahulu, saya melanjutkan untuk tema kita pada hari ini, menanggalkan keakuan, di seri khotbah saya, seri yang kedua. Mari kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. Kalau di khotbah minggu pertama yang lalu saya mengambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita nanti akan bandingkan ayat-ayat ini karena kita juga akan mengambil dari bagian yang lain. Kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
Dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita baca Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita review sejenak khotbah menanggalkan keakuan pada seri pertama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara memahami tentang rencana Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Rencana Allah memang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi penyebab gagalnya rencana Allah dalam hidup seseorang, dalam hidup kita adalah karena kita manusia. Kalau kita pelajari dan kita baca ayat ini, Adam dan Hawa menggunakan free will, kehendak bebas itu salah. Ya, salah menggunakan kehendak bebas. Lah, bagaimana dalam khotbah saya kemarin, bagaimana menanggalkan keakuan supaya rencana Allah itu digenapi dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara kemarin. Yang pertama, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya, kita wajib hidup seperti Kristus hidup karena memang kita adalah anak-anak Allah. Dia Bapa. Kalau Bapa itu pasti mencerminkan, atau anak itu pasti mencerminkan sifat karakter Bapa di sorga. Yang kedua, tunduk pada otoritas Allah, ya. Dan yang ketiga, mau tidak mau kita harus hidup dalam rencana Allah. Kalau kita mau hidup dalam rencana Allah itu digenapi dalam kehidupan kita, karena kita dapat menanggalkan keakuan dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini saya akan mengajak membuka wawasan kita, wacana kita di seri yang kedua. Mengapa kita itu perlu menanggalkan keakuan? Ya, di seri khotbah pertama saya mengartikan ego, aku itu adalah memang sifat kondisi keadaan yang kita warisi dari nenek moyang kita bernama Adam dan Hawa. Tidak ada satu orang pun atau orang tua yang mengajar anaknya untuk hidup ego. Tapi dengan sendirinya, karena dosa keturunan itu sudah merasuk dalam kehidupan manusia, maka dari sejak kecil sampai dewasa tidak usah diajar anak-anak kita, bahkan muncul dengan sendirinya karena memang ego itu bersama-sama dengan lahirnya kita juga mengikuti kita. Nah, saya akan memulai dengan sebuah gambar ini, manual book atau boleh dikatakan buku panduan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita kalau kita mau beli apa saja elektronik, baik itu mesin cuci, microwave, atau HP yang kita miliki, selalu ada buku panduan. Ya, selalu ada buku panduan dengan tujuan supaya kita memahami, kita mengerti, bahkan bagi si penemu elektronik itu diberikannya buku panduan itu supaya seluruh konsumen yang membelinya dapat menikmati semua ciptaan. Kalau itu HP, maka penemunya berharap supaya konsumen yang membeli itu dapat menggunakan HP itu dengan baik dan awet, begitu ya. Bahkan di beberapa pakaian yang kita pakai, ada produk-produk
yang memang tidak bisa dicuci dengan mesin cuci. Ada produk-produk yang tidak bisa disetrika dengan tempo panas yang cukup besar. Ya, saya pernah menyetrika dasi kepunyaan saya. Ya, dasi kepunyaan saya. Saya pikir dengan panas yang saya sudah gunakan untuk menyetrika baju dan celana saya kemudian memang tak saya kecilkan, tapi ternyata panas begitu dan dasinya rusak karena saya tidak membaca aturan main dari pakaian atau kain yang ada di dasi itu. Tapi setelah saya belajar, saya menyetrika dasi, saya siapkan, kemudian saya gunakan kertas dan kemudian saya setrika di atasnya. Ketika saya buka, ternyata tidak ada masalah. Nah, bahkan beberapa dari kita mungkin tidak menyadari bahwa di dalam buku panduan itu, dari sekian banyak aturan yang kita, cara menggunakan HP dan sebagainya, atau mesin cuci kalau kita gunakan ada panduannya, tapi yang seringkali kita abaikan adalah peringatan di dalamnya, warning. Akibatnya apa? Akibatnya kita pengennya alat yang kita gunakan itu awet, tapi kita memperhatikan warning itu, kita tidak memperhatikan aturan main di situ, maka cepat rusak. Ya, saya punya mesin cuci, istri saya selalu memberikan peringatan kepada saya, tapi saya abaikan karena memang saya nggak baca buku panduannya, gitu ya. Paling biasalah gitu, mesin cuci seperti saya lihat, perhatikan dari teman-teman yang sudah pernah punya mesin cuci, lebih dahulu bagaimana mencucinya. Mesin cuci itu kan ada bagian yang memang untuk mencuci, ya, dari kain yang kotor, pakaian yang kotor. Tapi ada yang untuk membilas, ya, ada yang untuk membilas dan juga untuk mengeringkan. Nah, saya pengen cepat, gitu. Saya kerjakan mencuci selesai, tapi ada pakaian yang kotor lain saya masukkan, dan di sini saya masukkan ke pengeringan, saya nyalakan di pengeringan, saya nyalakan di mutar bareng gitu. Ternyata itu tidak boleh, gitu. Ternyata tidak boleh. Akibatnya apa? Belum waktunya itu sudah tidak berfungsi dengan normal. Masih bisa dipakai, tapi tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga selalu sama. Kita itu tidak memperhatikan dengan baik warning, peringatan yang memang tujuannya itu baik bagi kehidupan kita. Saya coba mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita membaca Kejadian pasal 2, ketika Allah sudah menciptakan semuanya dan diberikan Taman Eden, pertanyaannya, mengapa Allah berikan warning di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-7 dalam Kejadian pasal 2? Warningnya apa? Perhatikan baik-baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Siapa? Adam. Waktu itu dalam konteks ini Hawa belum tulang rusuknya, Adam belum diambil, Hawa belum dibentuk, gitu ya. Hawa belum dibentuk, masih ada Adam. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Perhatikan baik-baik, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan warning, memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Bebas. Dan bukan hanya pohon, semua makanan yang ada di situ, termasuk binatang untuk disembelih sebagainya boleh dinikmati. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Kalimat ini yang tidak diperhatikan baik-baik oleh Adam. Mungkin saja kita berpikir, ya, mungkin saja kita berpikir, Pak Ir tadi mengatakan di awal dalam konteks dalam pasal 2 ini, Hawa kan belum
dibentuk oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Sehingga kalau kita baca pasal 3 ya, ayat selanjutnya itu ada rentetan cerita bagaimana Allah itu membentuk Hawa. Sehingga kalau kita baca pasal 3, yang digoda itu siapa? Bukan Adam, tapi Hawa. Mungkin kita berpikir Hawa belum tahu perintah itu. Enggak. Tapi Adam sebagai pemimpin dalam rumah tangga pasti kasih tahu istrinya. Ketika kita membaca pasal 2 ayat 24 atau ayat 22, ketika Hawa dibentuk, Adam sedang tertidur, tulang rusuknya diambil dan dibentuk menjadi wanita, dan Alkitab mencatat, inilah dia, tulang dari tulangku. Kalimat itu sebetulnya ada sebuah pernikahan yang memang terjadi di antara Adam dan Hawa, dan saya yakin di situ ada legitimasi Allah yang betul-betul memberkati mereka, sehingga aturan ini pun sebetulnya Hawa tahu, paling tidak kepala keluarga, pemimpin keluarga memberitahu anggota keluarganya. Untuk apa? Untuk mengetahui apa-apa yang perlu dikerjakan dengan baik, apa-apa yang perlu diikuti, apalagi warning itu sudah pasti mereka senang sekali dalam persekutuan keharmonisan Eden itu. Tapi keharmonisan Eden tercoreng oleh karena apa? Oleh karena mereka lupa, mereka tidak memahami dengan baik warning yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sebetulnya peringatan itu kalau dipahami dengan baik-baik, maka bagi Allah ketika menciptakan Eden untuk mereka sebetulnya akan menikmati dengan baik Eden itu, taman Eden itu. Keindahan dan keharmonisannya akan dinikmati oleh Adam dan Hawa. Tapi tercoreng oleh karena kesalahan yang dibuat. Mereka salah menggunakan kehendak bebas. Di khotbah saya minggu pertama yang lalu, saya mengingatkan sebetulnya yang menjadi persoalan itu bukan karena iblis yang mencoba untuk mempengaruhi Hawa, yang memutarbalikkan firman Allah. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan terbuka, matamu akan melek, kamu akan jadi seperti Allah. Kalimat itu yang ditaruh oleh iblis dalam pikiran Hawa, dan kemudian Hawa jadi ragu-ragu. Tapi keputusan tetap ada di tangan Hawa. Tetap di keputusannya ada di tangan Adam. Sebetulnya itu yang paling besar mempengaruhinya adalah karena ego, ada keakuan, menonjol. Kalimat yang diucapkan, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, kamu akan jadi seperti Allah. Dan itu yang ditanamkan oleh iblis di dalam pemikiran Hawa, dan mereka menjadi ragu-ragu. Dan ego itu menjadi pengaruh besar bagi perjalanan hidup pernikahan mereka dan keturunan selanjutnya. Bapak Ibu, kita tahu bersama-sama akibat mereka makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka diusir dari taman Eden. Ya, tidak menikmati berkat Eden itu, tidak menikmati keharmonisan Eden itu. Karena itu mari kita pelajari ada dua hal penting. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menanggalkan keakuan kita? Ya, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar menanggalkan keakuan kita? Yang pertama, supaya kita semua dapat menikmati berkat Eden dalam kehidupan kita, berkat Eden dalam pernikahan kita, berkat Eden dalam komunitas kita, berkat Eden di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena itu keakuan itu perlu kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita mengerti, memahami bahwa di sepanjang kehidupan kita ada warning-warning yang memang perlu kita taati bersama-sama. Di kehidupan kita
warning yang paling, peringatan yang paling sering familiar dalam kehidupan kita adalah saat kita berada di jalan, kita harus tertib lalu lintas, ya. Tanggal 24 sampai tanggal 30 September yang akan datang, ketika pembangunan di Jalan Siliwangi itu sudah mulai sudah dimulai tapi akan diteruskan, akan ada rekayasa lalu lintas. Jalan Subali ini akan satu arah dan tidak boleh parkir di jalan, tapi kita masih aman karena ada tempat parkir yang baik dan yang bisa digunakan. Kalau memperhatikan dari rekayasa lalu lintas itu, sebetulnya mengapa ada banyak hal-hal terjadi, kecelakaan dan sebagainya? Karena ada orang-orang yang tidak memperhatikan dengan baik, atau mereka mengabaikan warning, peringatan lalu lintas itu dan sebagainya. Ada banyak sekali di kehidupan kita itu hal-hal yang kita abaikan, warning itu kita tidak lakukan dengan baik, kita tidak pahami dengan baik, sehingga apa? Sehingga damai sejahtera itu hilang, Taman Eden, berkat Taman Eden itu tidak kita nikmati. Mari kita akan baca. Saya akan mengajak ibu bapak memahami berkat Taman Eden. Saya membaca dari kitab Firman Allah yang hidup, terjemahan Firman Allah yang hidup dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang 15, ya. Tapi dalam terjemahan baru dan terjemahan Firman Allah yang hidup ada sedikit ayat yang berbeda, karena di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup ada ayat yang digabungkan, ya. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 2. Kemudian ini berkat Eden, berkat Taman Eden. Kemudian Tuhan Allah membuat sebuah taman di sebelah timur di Eden. Di dalam taman itu Allah menempatkan manusia yang diciptakannya, menempatkan Adam. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan segala jenis pohon yang indah-indah, ya, segala jenis pohon yang indah-indah, dan pohon yang menghasilkan buah yang baik dan yang enak, buah yang baik dan yang enak, yang mungkin kalau bahasa kita sukai, begitu ya. Mungkin ada durian, ada duriannya dengan montong, begitu ya, ada enak, begitu ya. Di tengah-tengah taman itu ia menempatkan pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di Taman Eden ada sebuah sungai yang mengairi taman itu. Dari sungai itu bercabang 4. Cabang pertama disebut Sungai Pison, mengalir sepanjang tanah Hawila dan mengandung gumpalan-gumpalan emas murni. Gumpalan-gumpalan emas murni, damar berdola dan juga batu krisopras. Cabang kedua disebut Sungai Gihon, mengalir mengelilingi tanah Kus. Cabang ketiga ialah Sungai Hiddekel atau Tigris, mengalir di sebelah timur Asyur. Sedangkan cabang keempat ialah Sungai Efrat. Tuhan Allah menempatkan manusia di taman itu untuk menjaga, memelihara, serta merawat taman itu. Manusia diberikan Eden oleh Allah, tujuannya untuk kesejahteraan mereka. Lalu pertanyaannya, apa berkat Taman Eden yang dimasukkan dalam ayat-ayat ini? Yang pertama, berkat Taman Eden itu bicara tentang taman Tuhan. Taman Tuhan itu bicara tentang persekutuan manusia dengan Allah. Mereka harmonis, mereka bisa bersekutu. Sebelum mereka itu dalam dosa, Allah dengan manusia atau dengan Allah itu begitu sangat akrab. Dan berkat itu ingin disampaikan kepada kita hari ini, bagi kita yang mau belajar untuk menanggalkan keakuan kita. Kita akan menikmati persekutuan, kita akan menikmati taman Tuhan, kita akan menikmati keharmonisan. Yang kedua, Taman Eden, berkat Taman Eden itu bicara
berkat finansial. Coba kita bayangkan di situ ada gumpalan-gumpalan emas, gumpal begitu saja. Kita nanti bisa berbangun edisi lebih. Gumpalnya saja disundang dari surga begitu untuk kita bahas bisa bangun edisi. Berkat finansial, dan itu Allah ingin kita menikmatinya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berkat finansial, berkesmani yang memang Tuhan percayakan kepada kita, itu bicara keuangan, bicara tentang apa yang kita miliki. Tujuan dari semua itu kita kelola, kita jaga, kita rawat supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, ada gumpalan-gumpalan emas, ada berdoa dan krisopras, itu bicara tentang hal-hal yang berkat finansial sebetulnya. Tapi di situ ada juga kemudahan. Bayangkan, saya mencoba mengimajinasi ketika ada dan Hawa utama Eden. Semua di situ kan ada, mereka bebas milih. Bahkan Allah dengan mereka itu sangat harmonis. Wah, mereka itu mungkin pagi mau sarapan apa ya hari ini, pisang kepok, tinggal petik, langsung dimakan. Karena enak-enak, kata kita mencatat buah yang enak-enak yang mereka bisa pilih. Siangnya mungkin pas bosan dengan pisang, setelah kita makan, ayo kita makan durian, tidak petik, duriannya montok lakas. Saya mencoba membayangkan seperti itu. Ada kemudahan di situ. Bicara berkat Taman Eden, ada kemudahan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita telah belajar bagaimana kesulitan yang dialami banyak orang. Tapi bagi kita yang belajar untuk mengandalkan keakuan dengan mengikuti protokol kesehatan, itu bentuk mengandalkan keakuan. Ya, kita akan ada kemudahan. Tadi malam kami dikagetkan dengan seorang teman pelanggan kami, menjadi pelanggan. Dia jual seafood secara online, masih muda banget. Tanggal 17 Juli yang lalu masih posting jualannya, dan biasanya istri saya suka kepo dan beli gitu ya. Entah itu kerang atau kepiting kalau murah begitu ya. Dan memang orang ini itu jualannya murah karena memang dia stok besar, tapi melayani eceran begitu. 2 kilo, 3 kilo, dan berhubungan dengan tetangga-tetangga bisa kami beli gitu ya. Nah, tanggal 26 dia posting, ceritanya posting terakhir 26 Juli yang lalu. Tapi tadi malam istri saya mencoba untuk cari tahu mengapa gitu. Ternyata meninggal. Hanya sesak nafas dan terjadi anfal. Kemudian menurut dari WA yang diberikan kepada kami, dan karena usaha itu dilakukan kakaknya, ternyata sudah meninggal. Tapi yang jelas mungkin saja tidak ada hal yang kita ambil. Gak ada corona. Kalau kita nggak belajar mengandalkan keakuan, tidak pernah ada kemudahan. Tapi di situ juga akan ada apa? Tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola. Mari kita ciptakan Eden di keluarga kita. Amin. Karena Eden itu bicara tentang panggilan hidup, mengusahakan, memelihara, merawat. Dalam keluarga kita perlu ciptakan Eden, keharmonisan. Kita perlu ciptakan sesuatu yang membuat komunitas kita itu menjadi solid. Dan mari kita ciptakan Eden di tengah-tengah komunitas, tengah-tengah keluarga dan semuanya, sehingga kita dapat menanggalkan ego, oleh karena kita memahami bahwa warning itu penting buat kehidupan kita. Mengapa harus menanggalkan keakuan? Yang kedua, supaya kita itu dapat memiliki kehidupan yang maksimal, ya. Supaya kita semua anak-anak Tuhan dapat menikmati kehidupan yang maksimal. Ayatnya kita baca dari pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia:
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Ini peringatannya. Tapi kemudian dilanggar oleh karena benih firman yang diputar balikkan oleh iblis itu ditaruh di pikiran Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat mengabaikan warning, selalu akan ada konsekuensi. Warningnya kalau Allah sampaikan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Kematian di sini penyebabnya adalah dosa. Dan kematian di sini bicara tentang kematian rohani. Hubungan kita dengan Allah mati dan hubungan kita dengan sesama mati. Akibatnya apa? Tidak ada kehidupan yang maksimal. Dosa membuat hidup manusia tidak maksimal. Sebetulnya Adam dan Hawa bisa maksimal. Sebetulnya orang yang memahami dan minta ampun ketika dia melanggar dari warning itu, hidupnya akan tetap terjaga karena maksimal. Tidak maksimal karena apa? Hubungan dengan Allah tidak ada koneksivitas. Hubungan sesama tidak maksimal karena buruk. Bayangkan kalau di sisi bisnis kita itu berusaha mati-matian, kita minta kepada Tuhan memberkati usaha kita. Tapi ternyata ada kematian rohani yang kita nggak sengaja, kita nggak pahami dengan baik-baik, sehingga akibat dari dosa yang kita perbuat, Allah tidak ada persoalan yang baik dengan kita, dan hubungan dengan sesama pun menjadi buruk. Kita curiga, kita menyalahkan rekan bisnis kita, sehingga nggak ada hubungan yang baik. Akibatnya apa? Semuanya akan tertutup. Tapi coba sebaliknya, sekalipun Tuhan mengizinkan kita jatuh dalam dosa, dalam petik ya, mengizinkan itu karena kita sudah berusaha, tapi ternyata kita mengabaikan warning itu dan kita minta ampun kepada Tuhan, selalu ada pengampunan, dan sehingga persekutuan dengan Tuhan tetap terjaga, dan persekutuan dengan Tuhan itu menjadi alat yang paling hakiki. Hubungan kita sesama akan jadi baik. Saat jadi baik, semuanya akan terbuka. Semuanya akan terbuka. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita baik, ya, dengan seseorang, kita pasti akan diuntungkan paling tidak. Apalagi seseorang itu adalah rekan bisnis kita. Mereka juga akan saling menguntungkan, dan itu ada simbol mutualisme yang memang saling mengkait satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kehidupan yang tidak maksimal itu berbicara tentang kalau kita tidak bisa menghidupi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa? Potensi, apa? Kemampuan kita. Saya bersyukur di LBC ada orang-orang yang menaruh hati hidupnya untuk gereja ini. Kepengurusan yang solid, ada orang-orang yang memang betul-betul mengawasi supaya kita semua nggak salah jalan, gitu ya. Dan itu bicara tentang apa? Potensi, dan potensi untuk ambil bagian dalam pelayanan, potensi untuk kita berikan semua maksimal untuk Tuhan, karena itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan tujuan dari semuanya, dari kita berkata kalimat adalah mengelola dan merawat dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Di Eden tadi kita bisa melihat kekayaan surgawi yang luar biasa, dan kita akan menikmati kehidupan yang maksimal di sini. Pohon yang indah dengan buah-buahnya yang enak-enak, sungai yang mengalirkan kehidupan di situ.
Kalau kita bisa menanggalkan keakuan dan di situ kita menikmati Eden dalam keluarga kita, komunitas kita, maka sungai kehidupan itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Pohon yang indah, yang enak buahnya, bahkan kekayaan Eden, gumpalan-gumpalan emas murni itu akan dapat kita nikmati, dan mereka akan juga kita menikmatinya oleh karena kita mengerjakan panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menanggalkan keakuan itu sangat penting bagi kita. Mungkin kita berkata, aku suami kepala keluarga, aku punya otoritas yang istri harus tunduk. Tapi jangan lupa, ada perintah, kasihilah istrimu. Aku gak bisa tunduk karena suami gak bisa mengasihiku. Kalau satu dengan yang lain mencoba untuk tidak mau menanggalkan ego, maka tidak akan pernah ada harmonis dalam keluarga, termasuk dalam komunitas kita. Tidak pernah akan ada harmonis dalam seluruh perjalanan pelayanan kehidupan kita. Tidak akan pernah ada harmonis dalam usaha bisnis kita kalau kita mengabaikan ego dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama belajar untuk hari ini kita bisa menikmati berkat Eden dalam rumah tangga kita, berkat Eden dalam komunitas kita, berkat Eden di studi kita, di masa depan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia tanpa berarti lagi Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya tidak ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi kita semua anak-anaknya merindukan keberhasilan, merindukan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan rencana Allah itu ajaib. Rencana Allah itu tidak pernah dia ingkar janji. Dia akan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Tapi yang membuat gagal rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita, oleh karena kita salah menggunakan kehendak bebas. Di situ ada ego, di situ ada keakuan yang perlu kita jaga dengan baik. Kita perlu tanggalkan ego itu. Yesus Kristus Allah, dia meninggalkan sorga, hidup sama seperti kita sebagai manusia. Dia meninggalkan tahtanya,
Bahkan dia mau menjadi hamba. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan. Dia meninggalkan kesetaraan dengan Allah. Dia meninggalkan sorga. Dia mengosongkan diri. Dia tanggalkan keakuannya. Supaya apa? Supaya kita dapat diselamatkan. Supaya dia dapat menyelesaikan karyanya di tengah dunia. Yesus mengosongkan dirinya. Mari sama-sama kita belajar menanggalkan keakuan. Pusatkan Yesus Kristus yang terutama dalam kehidupan kita. Supaya berkat Eden itu kita nikmati dalam kehidupan. Bapak, kami enggak mau terbuang dari taman Eden Tuhan. Karena di situ ada tangan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di situ ada berkat finansial yang kami nikmati dan Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk merawat, mengelola dengan baik taman Tuhan itu. Ajar kami untuk mengelola dengan baik berkat Eden yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya ada sungai-sungai kehidupan yang mengalir dalam hidup kami, yang dapat dilihat oleh banyak orang. Bapak, berkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Seluruhnya Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah ini, yang mengikuti ibadah pertama, dan mereka yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Bapak, berkati mereka semua. Perkumpulan-perkumpulan yang tidak mudah di masa pandemi COVID-19 ini, kami mau serahkan semuanya kepada Engkau yang menjadi pemilik kehidupan kami. Bapak, berkat melimpah atas kehidupan kami semua. Kami berdoa, biar tangan Tuhan yang ajaib menolong kami, memberkati kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Kita yang ada di rumah, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus dalam persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu, yang senantiasa memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus menghasilkan buah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.